saya kadang agak berat meninggalkan mereka begitu ya. Namanya juga anak-anak masih kecil gitu ya, masih bertumbuh, lagi lucu-lucunya begitu. Tiba-tiba saya harus pamit untuk berangkat pelayanan. Itu yang kadang-kadang, aduh, kadang ya berat, kadang kangen. Tapi ya ini pelayanan, ini tugas panggilan saya. Dan istri selalu mengingatkan, ini bagian kita papi. Biarlah papi yang pelayanan. Shalom, nama saya Arthur Julian Rompis. Saya seorang pendeta di Sumatera bagian selatan, tepatnya di Bengkulu, lebih tepatnya lagi di Kecamatan Giri Mulia. Jadi masih ke utara Bengkulu kota, masih 3 jam lagi sampai ke tempat pelayanan kami. Jadi sekali lagi saya coba ceritakan bahwa sudah kurang lebih 1 tahun pelayanan, tapi saya sudah menetap selama 3 tahun di Bengkulu ini. Jadi paling tidak sebagian besar sudah saya jangkau untuk jemaat-jemaat di seluruh wilayah Provinsi Bengkulu. Jadi gerejanya Gereja Kristen Sumatera bagian selatan. Saya sudah berkeluarga. Istri saya orang Toraja, anak saya 3, yang pertama namanya Hazel, yang kedua Hana, dan yang ketiga Hamasia. Jadi mereka masih dalam proses pertumbuhan, jadi mohon doakan saja untuk keluarga kami. Tapi kemudian yang terpenting adalah bagaimana kami boleh membagikan pengalaman kami di seputar pelayanan kami di GKSBS. Nama gerejanya GKSBS Giri Mulia, ya, satu kecamatan di Bengkulu Utara. Nah, di situ kami mencoba menjangkau jemaat-jemaat yang ada di wilayah utara. Ada 3 kecamatan, jadi ada kecamatan Giri Mulia dan Ketahun, gitu ya. Lalu satu lagi Desa Tanjung Anem. Ada 5 wilayah pelayanan kami. Yang pertama di wilayah unit 6 Giri Mulia, lalu di wilayah unit 7 Tanjung Anem, lalu di wilayah Limas Jaya, dan di wilayah D5 dan D6 Ketahun. Yang menariknya adalah di setiap wilayah punya ciri khas masing-masing. Ya, saya berikan gambaran selama kurang lebih 3 tahun ini. Saya mencoba mempelajari atau mendalami karakter jemaat yang komposisinya terdiri dari 2 suku besar. Jadi di GKSBS Giri Mulia itu ada 2 suku besar yang sama-sama kuat dan sama-sama indah. Ya, jadi ada suku Jawanya dan ada suku Bataknya. Jadi 2 suku ini yang cukup mendominasi jemaat kami di GKSBS Giri Mulia. Dan seperti yang saya ceritakan tadi, di kelima wilayah ini masing-masing punya ciri khasnya. Di wilayah unit 6 itu profilnya mereka terdiri dari sebagian besar petani, tapi ada juga tenaga profesional seperti dari kepolisian, dari guru, dokter, semua ada di wilayah unit 6. Unit 7 komposisinya didominasi jemaat petani, pekebun, dan mayoritas orang Jawa. Di wilayah Limas Jaya ini juga menarik. Wilayah Limas Jaya ini isinya orang Batak semua.
dan tempatnya juga cukup ekstrim ya. Jadi jauh sekali jangkauannya dan jalannya masih tanah berlumpur. Jadi kalau hujan itu sangat menantang sekali, sampai motor itu harus bannya itu di rantai gitu ya, supaya bisa menggigit di tanah gitu, supaya kami nggak jatuh. Tapi tetap aja saya sudah berkali-kali jatuh dan tidak kapok-kapok untuk menjangkau jemaat yang ada di sana. Jemaat Ketahun juga begitu. Dari tempat kami, Pastori, 2 jam perjalanan. Ya. Tapi sekarang sudah mulai diperbaiki jalannya. Jadi 1 jam sampai 1,5 jam sudah bisa tembus ke kedua wilayah yang terjauh kami. Itu sedikit pengalaman kami di wilayah pelayanan GKSBS Girimulya. Nanti saya cerita banyak hal lagi tentang gereja kami, gereja di pedesaan, gereja yang cukup guyup jemaatnya dengan mengutamakan kebersamaan, kekeluargaan. Itu yang selalu dikedepankan dari jemaat kami gitu ya di GKSBS. Satu hal yang saya pegang ketika kita melayani, kita punya nilai. Ada satu nilai, yaitu sensitif etnis, yaitu yang terus saya pegang dan terus saya pelajari perdalam. Kenapa? Karena yaitu tadi kita dikelilingi oleh konteks jemaat yang cukup beragam, 2 dominasi besar ya, Jawa dan Batak. Tapi tidak cuma itu. Nah, ketambahan saya dengan istri saya Manado dan istri saya Toraja. Lalu ada orang selatan, orang Serawai, ya, dan ada orang Batak yang lain juga, Simalungun, Angkola dan seterusnya, dan masih banyak lagi begitu. Tapi hanya orang per orang, yang besarnya adalah Jawa dan Batak, seperti itu. Hal yang paling menyenangkan adalah ketika saya bisa mengekspresikan apa yang menjadi passion saya, apa yang bisa menjadi talenta saya untuk gereja, untuk pelayanan. Salah satu contohnya adalah saya punya ketertarikan di bidang seni gitu ya. Jadi ketika saya mengaplikasikan itu ke hal-hal yang berhubungan dengan pelayanan dan juga persekutuan, saya merasakan bahagia luar biasa. Kenapa? Karena di situ saya bisa berkomunikasi dengan diri saya sendiri, menyemangati diri saya sendiri. Contohnya ketika membuat dekorasi begitu ya, atau seperti kemarin itu ada fragmen Paskah. Jadi kami melibatkan teman-teman pemuda dan remaja untuk terlibat, entah mereka bermain drama, ikut membuat dekorasi, setting tempat dan sebagainya. Di situ energi saya positif sekali tercurah di situ. Nah, ketika saya bisa mengekspresikan apa yang menjadi hobi saya gitu ya, itu bisa mengalir dengan dengan menyenangkan, dengan sangat baik gitu, ketimbang kalau saya menjalankan sesuatu yang bukan passion saya. Oke, saya terpanggil untuk melayani, tapi ada hal-hal di luar itu yang mendukung saya. Ada contohnya juga keluarga, mereka sangat mensupport saya untuk mengembangkan apa saja yang bisa saya persembahkan bagi gereja Tuhan, bagi pelayanan. Itu yang pertama. Yang berikutnya, ketika saya juga menjangkau jemaat-jemaat yang jauh gitu ya. Ada wilayah-wilayah pelayanan kami yang tadi saya katakan agak ekstrim jalannya, medannya itu penuh dengan tantangan ya, lumpur, batu dan sebagainya begitu, jarak tempuh dan seterusnya. Bahkan sampai kalau di luar pelayanan kami di jemaat yang berbeda itu bisa sampai 8 jam perjalanan, dan itu biasa sekali kami lakukan. Nah, di sisi itu jadi salah satu cara saya untuk ya traveling gitu ya, berrekreasi gitu, melepas stres saya gitu. Itu yang akan mengobati kepenatan saya, misalnya ketika jadwal pelayanan itu semakin padat di wilayah
di 1-2 wilayah. Nah, ketika saya keluar dan berjumpa dengan jemaat-jemaat yang lain, disitulah sukacita saya juga terpenuhi. Suka duka di pelayanan berkaitan dengan keluarga, itu yang terutama. Jadi ketika saya harus berpelayanan, bahkan sampai nginap di wilayah pelayanan, saya kadang agak berat meninggalkan mereka begitu ya. Namanya juga anak-anak masih kecil gitu ya, masih bertumbuh, lagi lucu-lucunya begitu. Tiba-tiba saya harus pamit untuk berangkat pelayanan. Itu yang kadang-kadang, aduh, kadang ya berat, kadang kangen. Tapi ya ini pelayanan, ini tugas panggilan saya. Dan istri selalu mengingatkan, ini bagian kita papi. Biarlah papi yang pelayanan, mami juga pelayanan, mami juga menjaga anak-anak dan keluarga. Jadi support itulah, doa dari istri dan juga keluarga besar itulah yang terus menyemangati saya, menginspirasi saya untuk bisa maju seperti sekarang ini. Dan saya juga punya satu kerinduan, kalau bukan ini dikatakan sebagai pergumulan. Tantangan terbesar saya sekarang ini selama lebih kurang 1 tahun ini adalah membangun komunikasi yang efektif dengan para anggota majelis. Kenapa? Karena jemaat ini, jemaat yang saya layani ini adalah jemaat yang masih sangat baru, masih 6 tahun. Ya, jadi mereka baru didewasakan. Memang sudah ada beberapa proses sebelumnya, tapi kemudian tidak dilanjutkan. Dan saya sekarang sampai ke penahbisan pendeta. Jadi yang saya mau katakan adalah kerinduan saya supaya di intern kami majelis itu bisa bersinergi gitu ya. Memang bahasa kultur itu jadi tantangan. Saya harus belajar bahasa Jawa lagi gitu ya. Bersyukur saya dari Jogja, jadi saya sedikit banyak tahu bahasa Jawa. Nah, bahasa Batak ini yang belas sama sekali saya tidak paham gitu ya. Ya hanya beberapa saja. Nah, maksud saya dengan pendekatan itu bisa merangkul teman-teman majelis untuk bisa bersatu hati menjalankan roda pelayanan ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga persekutuan semakin maju, jemaat juga semakin semangat. Intinya jemaat itu semangat. Di tempat kami itu semangat sekali, mereka antusias sekali. Covid kemarin vakum, beberapa jemaat mengeluh, aduh kita jadi kurang semangatnya nih. Nah, begitu PPKM sudah dicabut dan kita punya banyak keleluasaan, disitulah kami bangkitkan lagi semangat untuk bersekutu dan juga melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya lebih kreatif lagi. Nah, jadi yang mau saya katakan, pelan-pelan jemaat kami sedang merangkak naik untuk bangkit dari keterpurukan mereka, karena beberapa kali proses pemanggilan, bangkit dari pandemi, juga mereka mau beradaptasi dengan saya seperti saya beradaptasi dan memahami jemaat ini. Uniknya jemaat ini, Bapak sahabat Hesed, mereka masih terbagi ya di antara 2 kubu tadi, 2 kelompok tadi. Tapi puji Tuhan, ada momen-momen tertentu yang membuat mereka bersatu kembali dan membangun persekutuan dengan lebih baik. Contohnya seperti momen unduh-unduh yang sebentar lagi akan kami laksanakan di ibadah Pentakosta. Itu setiap orang akan mengambil bagian untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Apapun bentuknya, entah itu persembahan ya atau natura gitu ya, yang sifatnya hasil alam, hasil kebun, apapun bisa dipersembahkan. Nah, dari situ kemudian kita coba bagikan ke jemaat, bagaimana jemaat menangkap itu sebagai kesempatan untuk membangun begitu. Kebetulan kami juga sedang dalam proses membangun satu bangunan permanen untuk kebersamaan. Jadi itu akan menjadi ikonnya GKS BS Giri Mulia
sebuah aula yang ya cukup lah gitu, sebuah aula ya seperti balai gitu untuk kita mengadakan berbagai kegiatan kebersamaan di situ. Jadi disitulah nantinya akan terjalin baik itu di intern kami maupun ke masyarakat yang lebih luas gitu. Itu bisa digunakan sarana itu. Nah, mohon dukungannya, semoga ini boleh terlaksana dengan baik. Kerinduan kami juga boleh ya terberkati, kami boleh menjadi jemaat yang semakin maju dalam persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Awal mula pelayanan kami, saya pribadi sebenarnya anak GPIB. Ya, saya lahir, besar, bertumbuh di GPIB Immanuel Tarakan, Kalimantan Utara. Lalu dalam proses perkuliahan saya juga terlibat dalam pelayanan, tapi saya tidak hanya terbatas di GPIB. Waktu itu saya memang agak GKJ, ya, bukan Gereja Kristen Jawa, tapi Gereja Keliling Jogja. Jadi, tapi masih seazas, jadi seperti GKMI, GKJ, GKI. Jadi saya terlibat dalam beberapa pelayanan di situ. Nah, kemudian dalam proses perupaan pendeta, saya sempat juga menjalani proses di GPIB, tetapi kemudian karena sesuatu dan lain hal, akhirnya saya memutuskan untuk mundur dari proses itu. Lalu saya sempat vakum selama beberapa tahun, dan itu membuat saya semakin terpuruk. Ditambah lagi ketika saya harus berduka karena kehilangan seorang ibu, figur ibu yang begitu menginspirasi saya dengan kesabarannya, tiba-tiba langsung harus hilang dari kehidupan saya. Itu membuat saya seperti patah, ya, sayap yang patah. Nah, itu juga membuat saya kemudian begitu down dan sempat menghilang dari gereja selama beberapa tahun, gitu ya. Tapi kemudian teman-teman ini tidak pernah berhenti menyemangati saya kembali, teman-teman dari teologi. Ya, yang pertama, dia seorang pendeta dari Gereja Kristen Jawa mengajak saya, ayo Arthur bangkit dari keterpurukanmu, kembali melayani Tuhan di gerejanya. Jadi saya sempat diajak untuk bergabung ke GKJ, tapi saya bilang saya pikir-pikir dulu. Yang kedua, dari Gereja Kristen Pasundan, kawan saya dari GKP itu juga menyemangati saya, ayo Arthur, ayo kembali lagi. Karena keterpurukan itu membuat saya betul-betul harus menarik diri, menjaga jarak dengan gereja gitu. Tapi saya tetap beribadah, cuma tidak terlibat dalam pelayanan. Nah, yang terakhir ini ada seorang kawan yang dari awal memang intens mengunjungi saya untuk menguatkan saya. Dia dari gereja yang sama tempat saya melayani sekarang, Gereja Kristen Sumatera bagian selatan, tapi di Metro Lampung, Metro Kibang Lampung. Ya, jadi kawan saya itu yang kemudian terus mendoakan saya, menyemangati saya, bahkan mengurus proses administrasi kami, kepindahan kami dari Jogja, ya, sampai mendaftar di sinode GKSBS dan puji Tuhan lulus, ya, wawancara, psikotes dan sebagainya lulus, puji Tuhan. Nah, kemudian kalau kita di GPIB kan langsung penempatan, setahu saya begitu, kita di Pospel atau nanti di mana. Kalau di GKSBS prosesnya begini, jemaat setempat lah yang memanggil pendetanya. Jadi calon pendetanya sudah lulus dari tes sinode, lalu yang lulus itu menjadi daftar calon pendeta, diserahkan ke jemaat, siapapun yang berkenan memanggil silahkan memanggil. Kebetulan ada beberapa jemaat GKSBS Belitang gitu ya, di Palembang, di Lampung ada beberapa, dan juga di Bengkulu. Lalu saya waktu itu sudah berkeluarga, saya diskusi dengan istri saya katakan, Mami, kita sebaiknya kemana nih? Ayo kita duduk bersama. Untuk pelayanan ini, mari coba kita bicarakan baik-baik. Pikir, istri saya bilang, wah kalau di Palembang agak rawan,
di Lampung lebih rawan lagi ada begal dan sebagainya. Bayangan-bayangan itu yang berkecamuk begitu dalam pikirannya, padahal belum tentu juga begitu ya, apalagi di zaman sekarang. Akhirnya dipilihlah Bengkulu, dan puji Tuhan sampai sekarang ini kami masih terus melayani di sini. Cuma satu hal yang menjadi tantangan saya secara pribadi ketika saya harus berpelayanan jauh, dan di saat yang sama istri dan anak-anak lagi ngedrop, mereka lagi sakit gitu ya, dalam kondisi yang sakit gitu, mereka harus berobat dan sebagainya. Puji Tuhan di gereja kami, jemaatnya luar biasa memperhatikan kehidupan pendetanya, di cover dengan asuransi dan sebagainya. Cuma bukan penanganannya, tapi saya secara hati, kalau saya meninggalkan mereka di saat kondisi seperti itu, saya tidak bersama-sama dengan mereka. Itu yang kadang-kadang membuat saya khawatir juga dengan kondisi keluarga saya. Jadi ada beberapa pendeta senior yang menginspirasi saya. Beliau-beliau itu yang menjadi mentor saya, baik ketika saya berproses di GPIB, bahkan sampai di GKSBS ini. Pendeta-pendeta ini begitu mempengaruhi saya, baik pemikiran mereka maupun strategi mereka dalam berpelayanan. Juga yang terutama adalah kegigihan mereka, dedikasi mereka, bakti mereka, semuanya dituangkan dalam pelayanan. Dan itu tidak tanggung-tanggung, itu sangat menguatkan saya. Ada satu pendeta yang seharusnya beliau itu sudah pensiun, tapi sampai sekarang masih diperbantukan untuk melayani dalam konsulen gitu. Jadi dipanggil untuk pelayanan konsulen, dan itu jarak tempuhnya beliau masih menggunakan kendaraan roda 2. Jarak tempuhnya sampai 8 jam perjalanan, dan beliau tidak pernah mengeluh sama sekali. Itu yang menguatkan saya. Ada satu pendeta lagi yang sudah pensiun, beliau sangat bijaksana dalam mengayomi kami para pendeta muda ini untuk ayolah tetap berpelayanan dengan penuh keyakinan bahwa Tuhan pasti akan memperlengkapi. Di mana Tuhan memanggil dan mengutus you, di situ Tuhan pasti hadir dan memperlengkapi you semua. Itu intinya. Jadi ada satu tempat lagi yang cukup ekstrim. Rata-rata kalau di Sumatera nggak jauh-jauh beda dengan Kalimantan. Jadi medannya juga cukup menantang, tapi tidak melemahkan semangat kami untuk melayani Tuhan di jemaat yang dipercayakan. Nah, dari situ saya memetik hikmahnya bahwa ya sudah, dimanapun, kapanpun Tuhan memanggil, serahkan saja, pasrahkan saja, percayakan saja. Tuhan pasti akan memperlengkapi, Tuhan pasti akan mencukupkan, Tuhan pasti akan memampukan. Berkali-kali saya berusaha untuk mengandalkan diri saya, karena saya dibekali dengan banyak hal. Saya merasa ini harus dipersiapkan dengan sangat baik. Apalagi saya didukung dengan saya punya karakteristik yang serba perfeksionis. Apa-apa harus dipersiapkan dengan baik. Tapi itu sama sekali tidak menolong. Hanya Tuhan saja yang memanggil, maka Tuhan yang akan menetapkan apa yang harus Ia nyatakan sebagai bagian dari kehendaknya. Itu yang saya yakini, Pak. Pertama kali kami datang ke Bengkulu, saya dengan istri saya itu suka duren. Di Bengkulu ini paling banyak duren, tapi sayang lagi tidak musim gitu ya. Jadi itu menjadi salah satu daya tarik kami di Bengkulu ini. Juga pariwisatanya juga bagus-bagus, ada beberapa spot wisata yang juga harus dikunjungi gitu kalau sempat, ketika sahabat Heset berkunjung ke Bengkulu khususnya. Dan ada hobi yang saya geluti ya, saya sesekali waktu saya melukis gitu ya. Saya sekali waktu menyempatkan diri untuk mengekspresikan apa yang menjadi passion saya gitu ya. Jadi itu saya buat, tapi kemudian saya tidak tahu ini harus disalurkan kemana, ya sebatas itu saja. Jadi ya selesai begitu.
Bahkan pernah ada yang ditinggal di Jogja begitu saja tanpa harus diapa-apain begitu. Dan satu lagi, saya seorang pecinta ular, ya. Jadi kenapa kok di Sumatera justru menjadi tempat yang isinya ular-ular eksotis gitu ya. Kenapa saya suka ular? Karena memang dari kecil saya punya ketertarikan dengan hewan melata ini, khususnya ular ini gitu ya. Tapi bagi sebagian besar orang, bagi sebagian besar jemaat kami, bahkan masyarakat di sekitar gereja itu paling anti dengan hewan yang satu ini. Jadi setiap kali ada ular besar masuk ke kandang ayam, selalu panggil Pak Pendeta itu, Pak Pendeta Pawang itu. Jadi saya dianggap sebagai pendeta pawang, padahal saya juga ya sekedar suka aja gitu. Ada ular-ular yang kemudian ditampung ke tempat kami, ya saya rawat dengan baik sampai dia pulih, karena mungkin ditangkap dan sebagainya, dipukul. Jadi sampai dia pulih, lalu kami rilis. Pesannya cuma satu, jangan membunuh hewan yang sebenarnya habitatnya sudah kita rusak gitu. Jadi di sini ada pesan ekologi juga bagi kita semua sahabat Hesed, khususnya jemaat yang ada di wilayah Sumatera. Saya bukan menggurui, tapi saya juga berasal dari latar belakang sekolah kehutanan, dan saya pernah bekerja sebagai polisi dari Kesatuan Kehutanan. Dan itu menguatkan saya untuk menjaga, melestarikan alam sekitar, khususnya hutan. Di Sumatera banyak sekali hutan yang digunduli, dibabat habis untuk ditanami dengan ya tanaman apapun, terutama sawit. Dan sawit itu paling banyak menyedot air, sehingga terjadi kekeringan di mana-mana. Tanah yang harusnya disanggah dengan akar-akar pohon jadi nggak ada, jadinya longsor. Dan di kota kita tidak bisa menutup mata, di utara memang dataran tinggi, tidak terlalu terasa, paling cuma tanah longsor. Di kota banjir, itu bisa jadi dampak, bisa jadi karena dampak yang ditimbulkan dari pengundulan hutan. Nah, di situ pesan saya, walaupun saya cuma sekedar hobi, tapi bukan berarti saya jadi pengepul, penampung, bukan. Jadi saya cuma sekedar menyelamatkan lalu merilis gitu ya. Pesannya menjaga, melestarikan alam sekitar kita.